Lantas bagaimana menjaga momentum di tengah ketidakpastian situasi akibat pandemi global ketika BPS sudah menyatakan bahwa kuartal kedua 2021 ini ada pertumbuhan 7,07%. Kita bahas bersama anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno serta ekonom senior UI Faisal Basri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Faisal lebih dulu. Tadi tentu Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Airlangga Hartarto. Anda juga pasti sudah membaca sekian banyak pernyataan dari para petinggi negara ini tentang kuartal kedua ekonomi kita yang naik 7,07%. Apakah betul membaik atau ada catatan khusus dari Anda? Pak Faisal? Suaranya agak buruk. Tentu saja kalau levelnya PON lumayan bagus, tapi kalau levelnya Olimpiade kita ini tidak dapat medali ya. Jadi kalau kita lihat kecepatan recovery Indonesia itu kira-kira 12 km 7 km per jam. Negara-negara lain tuh ada sampai 12 sampai 20 km per jam. Paling tinggi Singapura, kedua Uni Eropa, ketiga Filipina, ya kemudian China dan sebagainya itu. Jadi hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ya itu akan lebih rendah dari sebelum COVID. Sementara negara-negara lain itu pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi dari level sebelum COVID. Oke. Jadi kita bagus saja tidak cukup, ya. Good is not good enough gitu. Jadi harus kerjanya lebih keras lagi. Oke. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan analisis Anda tadi supaya kita berada on the right track? Kalau 7,07% sudah good tapi not good enough. Pandeminya ini kan ongkos kita menganggap remeh. Ingat nggak Mbak Sofi waktu yang lalu ekonomi kita dropnya sangat landai ya. Itu kita gara-gara tidak lockdown. Lihat tuh negara-negara yang lockdown itu terjun bebas sampai belasan persen. Nah, namun kalau lockdown itu modal untuk recovery lebih cepat. Oke. Nah, menurut saya sekarang pemerintah sudah sadar apa yang harus dilakukan, akan dilipat gandakan itu namanya testing, tracing, ya, vaksinasi juga akan dibayangkan ya sebulan ke depan jumlah vaksinasi itu sama dengan akumulasi 7 bulan selama ini. Ya. Nah, jadi harus betul-betul dikeroyok ini luar biasa ini. Pak Hendrawan, kalau dari DPR melihat apa yang dinyatakan oleh pemerintah sejak kemarin, tampaknya banyak sekali dari pemerintah yang merayakan angka 7,07% ini. Apa catatannya dari DPR? Pak Hendrawan? Biasa-biasa saja, Mbak. Karena kan begini, ada 3 cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama quarter to quarter, jadi dari triwulan dibandingkan dengan triwulan berikutnya. Kemudian yang kedua year on year, jadi 3 bulan di tahun 2020 dibandingkan 3 bulan di tahun 2021. Kemudian yang ketiga year to date, dari awal tahun dibandingkan sampai bulan Juni. Betul. Nah, karena ini year on year, jadi tentu harapan seperti yang Pak Faisal tadi katakan, mestinya pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Seperti yang dicatat oleh Tiongkok, Singapura, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan seterusnya. Karena kan memang April sampai Juni tahun lalu itu kan ekonomi kita mati suri. Sementara April sampai Juni tahun ini kita sudah mulai lari-lari kecil. Ya, tentu harapan kita setelah lari-lari kecil kita bisa lari agak cepat. Tapi ternyata ada second break bulan Juli dan Agustus ini. Tentu triwulan ketiga ini akan turun. Kemudian kita harapkan seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, triwulan keempat akan naik. Sehingga secara keseluruhan tahun 2021 ini ekonomi kita bisa tumbuh 3-4%. Itu harapan kita. Jadi good is not enough
when better is possible, ya itu Oke. setuju. Tetapi ini sudah mending lah, Pak Oke. Faisal, ya karena kita sudah mulai berlari-lari dan ekonomi sudah mulai bergerak. Hanya sayang kemarin kok varian Delta ini memukul kita lagi. Betul. Betul. Oke. Nah, silakan Pak Hendrawan. Ya, jadi harapan kita game changers ke depan, jadi harapan pemulihan ke depan yang pertama vaksinasi harus sukses. Ya, itu yang pertama, itu prasyarat atau prakondisi yang mutlak. Kemudian yang kedua, undang-undang yang kita ciptakan dengan susah payah namanya Undang-Undang Cipta Kerja harus bisa diimplementasikan dengan baik. Karena dengan undang-undang ini ada proses percepatan atau akselerasi dari dunia usaha. Nah, vaksinasi ini mutlak. Karena apa? Kita lihat naik turunnya pertumbuhan ekonomi itu ternyata fungsi dari ketat tidaknya kita melakukan pelonggaran. Begitu pelonggaran dilakukan, ekonomi kita naik. Begitu diketatkan, ekonomi turun. Jadi resepnya sederhana sekali. Kita harus melonggarkan, ekonomi harus dibuat kembali ke normal, tetapi untuk itu persyaratnya adalah herd immunity, imunitas kelompok harus terjadi. Nah, itu dia. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika saat ini kita menghadapi gelombang kedua, ada varian Delta, kemudian angka kematian kemarin sempat mencatatkan rekor. Penularan juga masih tinggi, sempat naik turun tapi ya tetap tinggi di tengah jumlah tes yang masih tidak sebanding dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Kira-kira apa yang akan didorong oleh DPR untuk sektor kesehatan sebagai masalah utama dari krisis selama ini akan dijawab oleh Pak Hendrawan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Hendrawan, meskipun saat ini yang kita bahas adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, karena kita juga kemarin sempat mengalami resesi, ini katanya sudah pertumbuhan 7%, itu ada tanda-tanda kita bisa memperbaiki kondisi perekonomian. Tapi yang kita hadapi saat ini intinya dasarnya adalah krisis kesehatan. Apa yang akan dilakukan oleh DPR untuk mendorong pemerintah supaya krisis utamanya ini betul-betul diselesaikan secara maksimal, sehingga nanti perbaikan di bidang-bidang lain termasuk ekonomi, niscaya akan ikut dengan sendirinya? Ya, Sofi, DPR kan mempunyai 3 fungsi ya, legislasi atau regulasi ya, undang-undang, kemudian pengawasan dan anggaran. Untuk itu kan dalam hal anggaran selama 3 tahun ini pemerintah diberi keleluasaan yang luar biasa. Itu sebabnya ada Perpu 1 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Intinya pemerintah diberi kebebasan penuh ya untuk melakukan alokasi anggaran, perubahan-perubahan anggaran. Dan anggaran kesehatan kami lihat luar biasa perubahannya. Dari 60-an triliun naik menjadi 110, 120 triliun. Kemudian sekarang Pak Erlangga tadi mengatakan 214 triliun. Itu artinya komitmen kita itu luar biasa untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Nah, kembali ke 7,07 tadi Mbak Sofi, menurut saya ada 2 hal yang tersirat dari selebrasi kita terhadap angka ini. Yaitu? Yang pertama, pemerintah ingin menginjeksikan optimisme di tengah-tengah kesulitan seperti ini ya. Jadi optimis itu penting sekali karena itu menimbulkan energi positif ya. Terus yang kedua, pemerintah ingin mengatakan, lihat, kalau kita berhasil mengatasi pandemi, maka ekonomi bergerak. Itu sebabnya mari kita bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan disiplin sosial yang tinggi, ya, dengan mensukseskan program vaksinasi dan yang lain-lain itu. Oke, Pak Faisal, apakah Anda sudah teryakinkan dengan cara-cara pemerintah melakukan atau membuat kebijakan ekonomi sehingga seperti tadi yang disampaikan Pak Erlangga, kalaupun nanti kuartal ketiga kita akan turun dari kuartal kedua, paling tidak ada perbaikan di kuartal keempat? Ya, kuncinya adalah darah segar di masyarakat dijaga ya. Darah segar maksud saya itu uang, peredaran uang. Nah, peredaran uang ini agak tersendat karena apa? Karena perbankan ini bukannya nyalurkan kredit, tapi gemar membeli surat utang negara ketimbang menyalurkan kredit. Sehingga 8 bulan berturut-turut kredit itu mengalami kontraksi, walaupun bulan Juni sudah positif 0, ya. 0, itu bisa dikatakan ya masih di zona merah ya. Karena apa? Tidak ada pengalaman dalam sejarah kita, kalau kredit tumbuh di bawah 10%, pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6%, tidak pernah itu terjadi. Oke. Nah, oleh karena itulah, ayo dorong
sehebat-hebatnya pemerintah bisa genjot bansos, itu efeknya memang positif, tapi tidak akan mengangkat ekonomi Oke. dan tidak bisa berkelanjutan. Yang berkelanjutan adalah gerak ekonomi masyarakat itu. Nah, oleh karena itu janganlah berbangga pemerintah kalau jual sun laku terus gitu. Harusnya mikir gitu, ya, mikir. Kemudian yang kedua, saya rasa perlu ada upaya-upaya yang radikal ya, untuk memajukan usaha-usaha yang sifatnya padat karya. Jadi misalnya saya sarankan, oke, industri garment misalnya kan itu padat karya. Nah, jadi moda produksinya itu diubah dari tadinya mengumpulkan orang di pabrik, sekarang orang-orang itu bekerja dari rumah. Kan ada yang bikin tangan, bikin apa begitu ya. Jadi lewat subkontrak, jadi nanti finishing saja di pabrik. Nah, itu akan lebih cepat pulihnya karena tidak perlu menunggu vaksinasi. Ini kita tidak bisa saling nunggu. Oke, vaksinasi bagus, tapi perlu ada upaya ekstra untuk itu. Jadi perlu berpikir out of the box. Oke. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, ya tidak akan ada keajaiban. Ya, tapi begini, tadi yang Anda soroti adalah soal kredit. Betul bahwa ketika kredit itu tidak banyak beredar di tengah masyarakat, masyarakat mau berusaha juga pasti akan susah. Tapi di sisi lain yang sudah jelas menjadi kebijakan pemerintah adalah soal bansos. Apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda sarankan kepada pemerintah supaya pembagian bansos itu betul-betul ada dampaknya, dan kalau misalkan memang akan berdampak, skema apa lagi yang bisa mendampingi bansos supaya betul-betul ada konsumsi yang terjaga? Saya kok melihat pemerintah nggak ada kapok-kapoknya ya. Bansos itu 100% tunai, itu lebih hebat. Oke. Jadi warung-warung tetangga hidup terus, jangan dikasih beras, jangan dikasih susu, jangan dikasih apa. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Dan itu pergerakan uangnya akan lebih cepat lagi. Jadi kita harus memilih instrumen yang berfungsi aneka, gitu, beraneka fungsi. Jadi bukan satu saja, semua jadi jalan gitu. Oke. Ini yang menjadi kunci. Oke, ini logikanya masuk banget karena kalau diberi sembako langsung saat itu habis, tapi ketika diberi uang tunai bisa jadi yang sudah diberikan bansos ini ikut membantu mendongkrak perekonomian warga sekitarnya melalui pembelian di warung-warung begitu ya. Terima kasih. Dan nol, korupsinya nol. Oke, nggak bisa betul. disunat-sunat, masuk langsung rekening. Oke, terima kasih Pak Faisal Basri dan juga Pak Hendrawan Supratikno sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti bagaimana pemerintah bisa menjaga momentum ini. Katanya kuartal ketiga akan turun sedikit, tapi nanti kuartal keempat bisa dikejar lagi. Semoga begitu adanya. Sekali lagi terima kasih. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu Pak Faisal dan juga Pak Hendrawan.